Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil review film terkait dengan salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang hasil review film saya. Ya baik, sebelum kita mereview film, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dari psikologi sosial, di mana yang pertama yaitu tentang persepsi diri. Persepsi diri ini merupakan suatu ilmu bagaimana seorang individu itu menilai atau memberikan makna pada dirinya sendiri, baik dari segi fisiknya, baik dari segi kepribadiannya, maupun ciri khas dari seorang individu tersebut. Dia menilai bagaimana dirinya yang sebenarnya. Kemudian jenis yang kedua yaitu tentang persepsi sosial, di mana persepsi sosial ini merupakan suatu ilmu bagaimana seorang individu itu menilai individu yang lainnya, baik dari segi tingkah lakunya, dari sifatnya, dari kepribadiannya, dan dari ciri khas yang ditampilkan oleh orang lain. Jadi persepsi sosial itu bagaimana kita menilai orang lain. Kemudian ada atribusi sosial, di mana atribusi sosial ini merupakan cara kita menilai individu yang lain dari penyebab atau sebab dari tingkah laku yang dimunculkan oleh individu yang lainnya. Jadi kita menilai tingkah laku orang lain itu dari sebab-sebab dia bertingkah laku tersebut. Kemudian terdapat sikap sosial, di mana sikap sosial ini merupakan suatu bentuk bagaimana kita bisa membantu orang lain, mensejahterakan orang lain, kemudian memudahkan urusannya. Nah, dari sikap sosial itu uh, dapat diartikan bahwa bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apakah kita memberikan dia kemudahan, apakah kita memberikan dia kesusahan. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari sikap sosial. Kemudian jenis yang terakhir yaitu tentang prasangka sosial. Prasangka sosial di sini merupakan bagaimana prasangka sosial itu tumbuh karena salah persepsi. Artinya bahwa kita menilai orang lain itu salah, cara menilai kita ya ke orang lain itu salah, sehingga memunculkan prasangka-prasangka yang dapat berdampak negatif kepada orang lain. Nah, prasangka sosial ini apabila prasangka sosial ini sudah ada dalam diri kita, maka setiap tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang lainnya itu akan nampak salah di mata kita. Kurang lebih seperti itu. Iya, Arum. Sakit mata suka kambuh. Arum, maafin emak ya. Emak teh sudah menyusahkan kamu terus. Emak tuh ngomong apa sih? Arum tuh seneng kok bantuin emak sama adik-adik. Yang penting emak harus jaga kesehatan, ya. Iya. Ya baik, kita review pertama yaitu tentang persepsi diri, di mana pada menit 3:38 sampai menit keempat, di mana salah satu aktor dalam film tersebut itu menelpon ke orang tuanya, di mana aktornya itu bernama Arum, yang menelpon ke orang tuanya kemudian menanyakan kabar. Nah, di situ yang melakukan persepsi diri itu adalah ibu dari Arum, di mana ibu dari Arum itu merasa dia telah
menyusahkan anaknya karena penyakitnya yang sering kambuh. Nah, mengapa aktor tersebut melakukan persepsi diri tersebut? Karena muncul dalam dirinya, dia menilai bahwa dirinya ini hanya membebankan anaknya saja yang tinggal di Jakarta, sedangkan dia di kampung malah sakit-sakitan. Nah, di situ muncul persepsi diri dari Ibu Arum bahwa dia merasa sangat menyusahkan anaknya. Kurang lebih seperti itu. Sini deh. Kalian sibuk banget dari tadi. Nyari apa sih? Ini mas, HP-nya Arum tuh ketuker sama orang. Terus data-data buat yang manggil web sertifikat di situ semua. Gimana dong mas? Maaf ya. Aku takutnya nama pendidikan anak jadi jelek deh gara-gara aku. Udah tenang. Semua datanya kan lengkap di komputer kita. Coba kalian cek di komputer saya. Ih, Oh iya? Nih bantuin yuk. Makasih ya. Yuk. Ya baik, jenis yang kedua tentang psikologi sosial yang terdapat dalam film yang saya bahas itu selanjutnya itu tentang sikap sosial, di mana pada menit 15 lewat 55 15 lewat 55 sampai menit 16.10, di situ terdapat adegan di mana aktor dari Mas Arga atau bos dari aktor Arum itu menunjukkan sikap sosial, di mana pada adegan tersebut kita bisa sama-sama lihat bahwa si Arum dan temannya Mia ini merasa panik karena data-data yang diperlukan itu tidak dapat ditemukan karena data-datanya itu terdapat pada HP Arum yang tertukar pada saat di jalan. Nah, di situ sikap yang ditunjukkan oleh si Mas Arga sebagai atasan, dia menunjukkan sikap sosial bagaimana dia memberikan solusi menenangkan para karyawannya dan bisa membuat atau memudahkan masalah dari Arum dan temannya Simia. Nah, di situ kita bisa sama-sama lihat Mas Arga ini menenangkan kedua karyawannya dengan dia mengatakan bahwa tenang saja, data-datanya kan masih ada di komputer. Nah, mengapa Mas Arga ini melakukan sikap sosial? Karena dia merasa bahwa dia sebagai atasan bisa membantu atau memudahkan segala permasalahan yang dihadapi oleh setiap karyawannya. Nah, ini merupakan sikap sosial bagaimana dia menunjukkan tentang bagaimana kita cara membantu orang lain dengan memberikan ketenangan, memberikan jalan keluar, memberikan masukan agar dia bisa menyelesaikan atau mengurangilah masalahnya. Kurang lebih seperti itu. udah. Makanya kalau bayi nangis itu coba digendong, dikasih sentuhan yang lembut. Atau kalau masih nangis juga coba diajak ngobrol. Mungkin aja dia pengen ngobrol. Ya sayang ya, mau ngobrol ya? Ya? Tuh. Atau kalau emang masih nangis juga coba kasih susu, mungkin aja dia aus. Gitu. Hebat. Ya baik, jenis yang ketiga tentang psikologi sosial itu atribusi sosial, di mana pada film yang saya bahas tentang cinta yang tertukar itu terdapat pada menit 43 lewat 14 detik sampai 43 lewat 32 detik, di mana pada adegan tersebut terjadi atribusi sosial, di mana ini yang dilakukan oleh aktor yang bernama Arum, di mana aktor yang Arum ini dia melakukan atribusi sosial terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh seorang bayi, di mana dia menjelaskan kepada aktor yang lainnya yang bernama Rino temannya. Dia menjelaskan bahwa ketika bayi menangis itu karena dia membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lembut,
Jadi kita bisa menggendongnya, kemudian memberikan sentuhan-sentuhan lembut. Dan apabila masih menangis, berarti dia ingin diajak ngobrol. Nah, kita bisa lihat sama-sama di film yang ditayangkan. Nah, di situ mengapa si Arum ini melakukan atribusi sosial? Karena dia ingin memberitahu kepada temannya si Rino bahwa tingkah laku yang dikeluarkan oleh seorang bayi itu ada sebab-sebab dari tingkah lakunya, entahkah itu membutuhkan sentuhan, kemudian ingin diajak ngobrol. Nah, ketika apa cara Arum ini melakukan atribusi sosial ini sudah sangat baik. Dia mencari tahu penyebab-penyebab dari tingkah laku seorang bayi. Sih, Ada bener ini orang ternyata lo baik juga ya. Walaupun mulutnya kadang-kadang tajam kayak piranha, kan. tapi pasti cowok yang ngedapetin lo pasti beruntung. Ini sebenarnya lo niatnya mau ngajak apa mau muji gue sih? Bisa dua-duanya sih, tengah-tengah sebenarnya. Nyebelin banget sih lo jadi manusia. Ya baik, jenis psikologi sosial selanjutnya yaitu tentang persepsi sosial, di mana kita bisa sama-sama lihat pada potongan film yang ditayangkan bahwa di situ kedua aktor antara Arum dan Rino itu melakukan masing-masing tentang penilaian satu sama lain, di mana yang melakukan tentang persepsi sosial atau menilai individu yang lain yang pertama itu aktor laki-lakinya, di mana dia yang menilai bahwa si aktor perempuan ini merupakan cewek yang baik, kemudian lelaki yang lelaki yang beruntung, yang bisa memilikinya itu merupakan laki-laki yang beruntung. Kemudian si aktor perempuan juga balik menilai atau melakukan persepsi sosial kepada si aktor laki-lakinya. Nah, mengapa si aktor laki-laki ini melakukan persepsi sosial? Karena selama dia kenal dengan si aktor perempuan si Arum ini, dia merasa sangat dibantu. Kemudian dia bisa melihat sisi baik dari si aktor perempuan, walaupun awalnya ya sangat membenci, saling membenci satu sama lain. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, si aktor laki-laki ini mulai menyadari bahwa si aktor perempuan ini memiliki sisi baik, dan laki-laki yang bisa bersamanya suatu saat nanti itu merupakan salah satu laki-laki yang beruntung. Jadi tentang bagaimana dia melakukan persepsi sosial kita bisa sama-sama lihat ya dalam potongan film yang ditayangkan bahwa si aktor perempuan ini si aktor laki-laki ini melakukan persepsi sosial dengan cara dia menilai karena si aktor laki-laki memberikan uang kepada si aktor perempuan, kemudian dibalikan lagi. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana dia menilai, mendapatkan kesan baik dari si aktor perempuan. Kurang lebih seperti itu. Rum, lo masih ngambek sama gua. Gua tadi cuma mau ngelurusin doang, Rum. Kalau nggak semua orang kaya itu buruk. Apa sih yang lo tahu? Semua orang kaya itu jahat. Lo tuh kenapa sih, Rum? Benci banget sama orang kaya? Bukan urusan lo. Mendingan sekarang lo pergi dari sini karena gue malas ngomong sama lo. Gue benci sama lo. Ya baik, jenis yang terakhir tentang psikologi sosial itu tentang prasangka sosial, di mana prasangka sosial ini terjadi pada film yang saya bahas itu pada menit 54 lewat 40 detik sampai 54 lewat 48 detik, di mana aktor yang bernama Arum itu melakukan lagi-lagi jenis psikologi sosial, yaitu jenis prasangka sosial, di mana kita bisa lihat pada filmnya seorang temannya bernama Rino itu ingin meminta maaf kepada si Arum karena atas kesalahannya dia membela orang lain di jalan. Nah, dengan karena si Arum ini memiliki persepsi yang buruk atau penilaian yang buruk tentang orang kaya, maka dia
mengeluarkan prasangka-prasangka sosial tentang dari orang kaya tersebut. Dia membenci orang kaya, kemudian dia menganggap bahwa semua orang kaya itu sama. Nah, prasangka sosial ini timbul atau dilakukan oleh si Arum itu karena sebelumnya dia mendapatkan kesan-kesan yang buruk tentang kesan-kesan buruk dari orang kaya, sehingga dia menilai atau berprasangka bahwa setiap orang kaya itu sama-sama jahatnya, sehingga dia membenci setiap orang kaya yang ada di sekitarnya. Ya baik, itu pembahasan tentang hasil review film saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.